Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Prati Sabdowati dan dua rekan saya, Bradley Denelski dan Sharon Marsha. Di video kali ini kita akan membahas mengenai toleransi antar umat beragama dan suku sebagai bentuk integrasi sosial budaya. Negara Indonesia memiliki penduduk yang pluralistik dari berbagai suku, budaya, agama, bahasa, dan yang lainnya. Tentu sangat dibutuhkan untuk memupuk sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih baik dalam hidup berbangsa dan bertanah air. Maka dari itu, materi yang akan pertama kita bahas adalah pentingnya toleransi dalam berkehidupan berbangsa dan bertanah air. Yang pertama, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Dengan ditanamkan sikap toleran dalam kehidupan akan menambahkan kedamaian. Sikap ini akan mampu menahan diri untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, sehingga keharmonisan pun akan tetap terjaga karena mereka bisa saling menghormati satu sama lain. Dengan begitu, kedamaian pun akan tercipta karena memahami latar belakang dari perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menguatkan rasa nasionalisme. Toleransi bisa menunjukkan seberapa besar rasa nasionalisme seseorang. Orang yang memiliki rasa toleransi tinggi biasanya akan memiliki rasa cinta yang tinggi pula terhadap tanah airnya. Sebab ia menyadari bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki banyak perbedaan. Yang ketiga, menguatkan tali persaudaraan. Melalui sikap toleransi, setiap orang menghargai yang lainnya dan memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap setiap perbedaan. Dengan begitu, rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air pun akan semakin terpupuk. Setiap kelompok juga dapat terhindar dari berbagai jenis perpecahan. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memajukan bangsa Indonesia untuk kedepannya menjadi yang lebih baik. Mari kita tumbuh kembangkan lagi sikap toleransi di dalam diri dan lingkungan supaya kita sebagai generasi penerus bangsa bisa memberikan kontribusi positif dan kebinekaan terjalin erat kembali dalam diri dan negara yang kita cintai. Saya akan membahas faktor yang mempengaruhi toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor pendorong dan yang kedua ada faktor penghambat. Yang menjadi faktor pendorong toleransi antar umat beragama di Indonesia yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama sebisa mungkin akan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Faktor pendorong kedua yaitu seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan mengikuti kegiatan sosial, maka kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, juga menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Faktor pendorong ketiga yaitu kebijakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, kerukunan umat beragama ini bukan karena agamanya saja, tetapi juga karena pemerintah memfasilitasi peraturan yang mendorong untuk kerukunan umat beragama. Selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya yaitu sifat kekeluargaan yang menurun. Dengan sifat kekeluargaan yang menurun ini akan mengubah seseorang menjadi individualistis, yaitu mementingkan dirinya sendiri. Faktor penghambat kedua yaitu fanatisme agama. Cinta terhadap agama memang boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan, maka kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran yang lain. Yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda agar toleransi antar umat beragama semakin sesuai dengan ajaran sila pertama Pancasila, yaitu dengan bertindak sesuai ajaran agama masing-masing. Dengan cara seperti itu, maka akan meningkatkan ketakwaan kita. Dan jika iman dan takwa kita semakin kuat, maka kita akan terbiasa untuk melakukan hal. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai peran sektor pendidikan dalam membangun sikap toleransi. Yang pertama, kurikulum disusun berdasarkan kajian yang mendalam, efektif, dan juga mengintegrasikan nilai-nilai toleransi di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menanamkan sikap toleransi bagi generasi muda dan juga untuk mengenalkan pentingnya toleransi di kehidupan berbangsa. Kemudian yang kedua, pendidikan di Indonesia harus memiliki landasan filosofis yang kuat. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan rambu-rambu bagaimana cara hidup berbangsa yang benar dan bertoleransi di tengah keragaman suku bangsa, ras, dan agama.
Selanjutnya yang ketiga, manajemen pendidikan harus profesional dalam perencanaan pengembangan SDM dalam menumbuhkan sikap toleransi. Hal ini bertujuan agar SDM yang lahir memiliki pengetahuan pentingnya sikap toleransi dan juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, untuk mengoptimalkan itu semua, di sini diperlukan peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai karakter, salah satunya nilai toleransi, yaitu yang pertama, pendidik harus terlibat secara langsung dalam proses baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua, pendidik bertanggung jawab menjadi contoh atau teladan yang memiliki nilai-nilai karakter termasuk nilai toleransi dan memberikan pengaruh kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, pendidik harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik bahwa karakter peserta didik tumbuh melalui kerjasama dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, pendidik harus sering melakukan refleksi rutin mengenai masalah-masalah moral yang berkembang serta memastikan perkembangan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima, pendidik perlu menjelaskan dan mengklarifikasi kepada peserta didik secara berkesinambungan mengenai berbagai nilai-nilai yang baik maupun yang buruk. Oke, dari penjelasan yang telah kita dengar, dapat kita pahami bahwa cara menumbuhkan sikap toleransi dalam diri adalah dengan menyadari bahwa kita adalah warga masyarakat Indonesia, di mana Indonesia itu terkenal dengan keberagamannya. Jadikanlah keberagaman itu sebagai pemersatu, bukan malah menjadi pemecah belah antara masyarakat Indonesia. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her,